Sebelum masuk video, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana hari ini, sudah siapkah untuk belajar, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan materi baru? Nah, maka persiapkan terlebih dahulu bukunya, pensilnya, buku paketnya di atas meja, biar pembelajaran lebih efektif dan kalian juga lebih nyaman. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, di pelajaran ini, Bapak harap kalian mampu menghindari minuman keras, menghindari perjudian, menghindari pertengkaran, dan memahami surat-surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada surat Al-Maidah ayat 90-91 dan ayat 32. Itu membahas tentang judi, khamar wal maisir. Nah, pada kesempatan kali ini juga mudah-mudahan semuanya bisa menghindari dan semuanya bisa paham dari apa yang Bapak bahas pada kesempatan kali ini. Oke, Allah telah menetapkan aturan dalam Al-Quran mengenai larangan mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran ini. Jadi, apabila Allah sudah melarang, maka tentunya kita sebagai umatnya yang taat, kita harus menghindari itu semua. Kita jangan melaksanakan apa yang Allah larang. Yang harus kita laksanakan adalah apa yang Allah perintahkan dalam kebaikan tentunya. Oke, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. arti dari ayat yang dibacakan barusan, di mana orang-orang beriman sesungguhnya bahwa khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu semuanya. Seperti itu. Kenapa sih Allah memerintahkan menjauhi? Karena semuanya itu keburukan, tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Kemudian, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan larangan tentang minuman keras. Teman-teman bisa lihat di samping hadisnya. Itu. Yang dimana artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Teman-teman bisa baca di samping nih, bisa baca tulisan di samping ada. Itu hadis riwayat Muslim yang dimana minuman keras adalah semua apapun jenisnya yang mengandung alkohol dan memabukkan. Apabila alkohol masuk ke dalam tubuh kita, banyak sekali hal-hal kerugian negatif yang akan tubuh kita terima. Maka kita hindari itu. Anak-anak semua, ada yang tahu nggak sih kenapa dalam Islam khamar itu dilarang? Ada yang tahu?
Oke, betul. Karena ketika kita mengkonsumsi khamar, lebih banyak kerugian yang akan kita dapat daripada keuntungan yang akan tubuh kita dapat khususnya. Contohnya saja, ketika kita meminum khamar, akal kita akan hilang, pemikiran kita akan hilang. Ketika kita sadar setelah khamar, akan kembali lagi. Jadi menghilangkan akal. Orang yang mabuk, contohnya orang yang mengkonsumsi alkohol, ketika dia mengkonsumsi, kemudian contohnya nggak mabuk, tidak akan ingat apapun ketika dia mengkonsumsi, hilang akalnya. Berarti dia tidak akan bisa sholat, karena syaratnya orang yang sholat, diterimanya orang yang sholat adalah orang yang berakal. Nah, berarti juga sama aja seseorang itu seperti hewan, karena perbedaan antara hewan dan manusia adalah apabila hewan tidak berakal dan manusia Allah bekali dengan akal. Maka jangan seperti hewan ya teman-teman, anak-anakku semuanya. Insya Allah semuanya di sini soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah yang kedua, Islam melarang umatnya untuk merusak dirinya sendiri. Dengan meminum khamar ini dan mengkonsumsi narkoba contohnya, akan sangat merusak diri kita sendiri. Dari otak kita sendiri akan banyak sekali saraf-saraf yang diputuskan dengan mengkonsumsi khamar, narkoba dan narkoba ini. Kita akan lebih sering lupa. Kita akan terlalu santai hidupnya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau merusak tubuh kita dan banyak sekali yang lainnya. Bahkan bisa menyebabkan hilang ingatan dengan khamar ini. Kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, sampai sini paham kenapa Allah melarang? Intinya ketika Allah melarang untuk kebaikan diri kita sendiri. Kenapa Al-Quran melarang? Intinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka jauhilah khamar. Pintar semuanya. Bagaimana sih cara menghindari supaya kita tidak ada di lingkungan khamar ini? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Seperti yang pepatah katakan, apabila kita berteman dengan seseorang yang berjualan parfum, maka kita akan kebagian baunya. Pernah dengar gak sih kayak gitu? Dan apabila kita berteman dengan seseorang yang kerjaannya itu main sampah, maka kita akan terkena baunya juga. Diri kita ditentukan oleh lingkungan kita dan oleh teman di sekitar kita. Walaupun contohnya, saya mah tuh tidak ikut-ikutan, pasti akan ada suatu masa di mana ingin mencoba-coba. Nah, disitulah kita akan terjerumus. Kayak gitu. Dan kita akan menganggap bahwa keburukan tersebut adalah hal yang biasa atau hal yang lumrah. Maka kita harus menghindari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an mana perintah dan mana larangan. Seperti itu. Apabila kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan apabila kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan hal keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan dosa yang kita dapat, hanya dosa saja. Dan ketika kita sudah mendapatkan dosa, calon penghuni neraka. Anak-anak semua mau atau tidak masuk neraka? Bapak yakin semua di sini ingin masuk surga semuanya, dan mudah-mudahan kita semua di sini masuk surga. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat nih yang ada di samping ini. Bagaimana sih cara menghindari minuman keras ini? Silakan baca. Nah, teman-teman, banyak sekali akibat-akibat yang akan ditimbulkan ketika kita mengonsumsi minuman keras atau narkoba. Yang pertama, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi nih. Gak bakal stabil hidupnya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca yang di samping. Itu salah satu contoh dari akibat mengonsumsi dari narkoba atau minuman keras ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari semua ini. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang kedua nih, yaitu berjudi. Teman-teman ada yang tahu sebelumnya
Apa itu judi? Kita bisa sama-sama lihat di samping. Judi itu seperti apa sih? Gambar di samping menunjukkan seseorang yang sedang berjudi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Jadi ada yang dirugikan nih di sini. Berbeda dengan jual beli ya, kalau jual beli mah satu sama lain diuntungkan. Apabila berjudi ada yang diuntungkan tetapi ada yang dirugikan. Berarti untung di atas penderitaan orang lain. Nah, Rasulullah SAW juga melarang berjudi ini. Bisa dilihat di hadis di samping ini, yang dimana artinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah sangat jelas sekali menggunakan nasib, kemudian contohnya di sini bermain dadu. Rasulullah SAW sangat tidak suka terhadap itu. Karena apa? Karena ada seseorang yang dirugikan terhadap itu. Nah, adapun sisi negatif dari judi ini banyak sekali. Contohnya, bisa memecah belah persaudaraan antar sesama. Karena apa? Karena ketika kita berjudi, ketika kalian berjudi nih, tidak akan ada yang namanya persaudaraan. Tidak akan ada yang namanya temenan, gak bakal ada. Yang ada hanyalah bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan, benar atau tidak? Oke, karena inti seseorang ini ingin berjudi adalah ingin mendapatkan keuntungan. Jadi jauhi itu judi. Kemudian yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kenapa seperti itu? Ketika seseorang itu kalah, pasti seseorang itu akan benci kepada yang menang. Kemudian akan coba lagi, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk berjudi. Dan apabila seseorang itu menang, maka seseorang itu akan terus mencoba keberuntungan sampai nafsu dia, hasrat dia untuk berjudi terus-terusan sehingga lupa akan tugas dan kewajibannya. Seperti itu. Nah, untuk lengkapnya bisa dilihat ada di samping teman-teman semuanya. Dampak negatif dari berjudi. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini dan kita tidak ingin coba-coba. Karena apa? Karena keburukan sekali dicoba dan sekali kita mengatakan hal itu biasa, maka akan tertanam dalam diri kita sesuatu hal itu biasa. Maka kita hindari sama-sama berjudi atau mengundi nasib. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pertengkaran. Nih, pertengkaran ini termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja nih, terutama sekarang ini. Banyak sekali tawuran. Teman-teman semua tahu tawuran dan pernah ngelihat video-video tawuran. Nah, itu merupakan dampak negatif dari salah pergaulan. Makanya kita harus pandai-pandai memilih teman agar tidak terbawa atau terjerumus pada hal-hal negatif ini. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud, iri, dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seseorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau tegur sapa dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Di sini jelas banget. Apabila di sini teman-teman semua ada yang sedang bermusuhan nih, maka seluruh amalannya tidak akan diterima apabila permusuhan itu lebih dari 3 hari dan akan mendapatkan dosa. Maka segera berbaikan dengan temannya apabila ada. Tapi insya Allah sih di sini mah tidak akan ada yang berantem dengan temannya sendiri, pertengkaran dengan temannya sendiri. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian bagaimana cara menghindari perjudian dan pertengkaran? Nah, yang pertama, tanamkan dalam diri bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Sudah sangat jelas apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu merupakan suatu kebenaran. Dan apabila Quran melarang, maka larangan itu merupakan sesuatu hal yang salah.
Seperti itu. Maka lihat lagi ke dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong ataupun dusta. Apabila teman-teman semuanya sudah berbohong sedikit, pasti kesananya akan berbohong terus-terusan. Karena merasa, nggak apa-apa. Nah, kebohongan besar berawal dari sesuatu hal yang kecil, kebohongan kecil. Kemudian, hindari perbuatan tidak konsisten. Selanjutnya, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Di sini teman-teman harus menentukan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk agar tidak terbawa ke dalam hal yang negatif. Seperti itu. Kemudian, cara menghindari perjudian dan pertengkaran selanjutnya adalah mohon selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang istiqomah. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca di samping ini. Bapak sudah menyertakan apa saja sih, bagaimana sih caranya untuk menghindari pertengkaran. Seperti itu. Nah, dalam undang-undang juga, pasal 184 KUHP, ketika seseorang itu bertengkar nih, maka nomor 1, seseorang itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Di penjara 9 bulan nih. Yang kedua, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Itu paling lama. Kemudian yang ketiga, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, barang siapa yang merampas nyawa lawannya, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian 1 lawan 1 itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati. Itu dalam pasal. Dan ada pun juga ancaman yang Allah berikan kepada seseorang yang bertengkar. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Seperti hadis riwayat Bukhari di samping dijelaskan. Seseorang itu tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, ancaman neraka jahanam. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ayatnya, larangan, kemudian ancaman bagi seseorang itu yang bertengkar. Ada menurut pasal undang-undang negara kita, dan ada ancaman yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua. Dari Bapak cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kemudian mari sama-sama kita membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Dari Bapak mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya Bapak akan sertakan di link di bawah ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar.